Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wahidatu Syafa'ah dari Prodi S1 Sains Data Universitas Terbuka Jakarta. Pada video kali ini saya akan membuat praktikum tugas 3, yaitu berupa transaksi dan basis data terdistribusi. Saya akan mengerjakan tugas praktikum transaksi menggunakan data yang sama seperti tugas 2 kemarin, melanjutkan tugas 2 kemarin, yaitu mengenai basis data rumah sakit. Langkah pertama saya akan membuat store produce, dan di bagian jenis storage engine ini sudah InnoDB semua, jadi mendukung fitur ACID. Klik rutin, saya akan membuat transaksi di sini. Saya namakan transaksi 1. Untuk parameternya ini saya hapus. Terus ini saya menggunakan data sesuai yang tertera di modul. ID pasien 5, nama pasien Tito, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 25, dan jenis kelamin laki-laki. Tertera di sini, kita eksekusi. Nah, masuk ke tabel nama pasien Tito Jalan Pakis Haji nomor 25. Coba kita cek di bagian tabel pasien. Nah, di bagian tabel pasien ini tidak tertera nama Tito karena tidak menggunakan perintah commit. Lalu lanjut, saya akan membuat transaksi kedua yang menggunakan perintah commit. Di sini saya namakan transaksi 2. Untuk parameternya saya hapus karena saya akan mengetik di sini. Nah, di sini saya tambahkan perintah commit. Commit ini adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan terjadi perubahan data. Transaksi 2 kita eksekusi. Nah, muncul nama Tito, ID 5, Jalan Pakis Haji nomor 25, jenis kelamin laki-laki. Dan sekarang saya akan cek di tabel pasien. Nah, tertera nama Tito sesuai dengan perintah yang tadi saya masukkan. Selanjutnya saya akan membuat perintah rollback. Create new routine. Saya beri nama transaksi 3. Bagian parameter saya hapus karena saya akan mengetiknya di sini. Oke, berhasil untuk transaksi 3 menggunakan perintah rollback. Oke, kita eksekusi.
Tidak tertera nama donor di sini. ID pasien 3 tetap nama Poppy karena menggunakan perintah rollback. Transaksi yang tadi saya lakukan melakukan perubahan pada ID pasien 3, nama Poppy berganti menjadi nama Danar, namun tidak terjadi perubahan karena menggunakan perintah rollback. Dan data ditampilkan setelah commit. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat transaksi checkpoint. Di sini saya beri nama transaksi 4. Lalu di bagian parameter ini saya hapus. Nah, checkpoint sendiri adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita mulai bikin start transaction, insert into pasien, ID pasien dulu, ID pasien, pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Alamat pasien, jangan tambahkan alamat keluarga. Save point. Insert into terus akan coba sih 7 gimana ya, udahlah ikut aja. Lima
Itu. Dan ini adalah kode checkpoint. Tadi mengalami galat karena kurang kata poin 1.1. Untuk menjalankan perintah trigger, saya akan membuat tabel baru berupa tabel obat dan tabel transaksi obat. Saya akan melakukan trigger, yaitu perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Ini trigger, create new trigger. Oke, di sini tertera ada 3 jenis obat, ada amikacin, amoxicillin, dan betadine. Dan sesuai studi kasus tadi, bahwa seseorang membeli 5 obat amoxicillin. Nah, pada bagian obat ini tertera bahwa amoxicillin ini stoknya telah berkurang menjadi 15 dari yang awalnya 20. Konfigurasi komputer 1 atau Windows sudah berjalan dengan baik, di mana saya sudah mengaktifkan Apache dan MySQL. Lalu di bagian PHP MyAdmin dengan file MySQL pin 00009 dan posisi 645. Lalu langkah selanjutnya saya akan melakukan praktikum basis data terdistribusi, memasang aplikasi SAM pada komputer 2 atau Ubuntu, kemudian praktikum basis data terdistribusi dalam hal replikasi basis data dari komputer 1 Windows 10 ke komputer 2 Ubuntu. Jadi pada basis data terdistribusi saya akan melakukan konfigurasi antara komputer 1 dan komputer 2, yaitu sistem Ubuntu di box yang terdiri sebagai slave. Saya akan mengetik perintah Oke, di sini running value on. Ini kita ke bagian replikasi. Saya klik ke replication use. Nama pengguna,
Oke, untuk selanjutnya kita pengecekan pengujian replikasi di Ubuntu. Kayak praktikum commit, rollback, lalu trigger, dan perintah-perintah praktikum lainnya sudah saya lakukan. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.